Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu merasa bahwa harta adalah segalanya? Bahwa semakin banyak yang kamu miliki, semakin aman hidupmu, semakin tenang hatimu, dan semakin tinggi derajatmu di mata manusia. Saudaraku, tidak ada yang salah dengan mencari harta. Tidak ada yang salah dengan ingin hidup lebih baik. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa harta bukan hanya tentang apa yang kita kumpulkan, tapi tentang apa yang kita lakukan dengannya. Saudaraku, banyak orang yang sibuk menambah, tapi lupa untuk berbagi. Banyak yang takut kekurangan, hingga akhirnya menahan apa yang seharusnya dikeluarkan. Dan tanpa sadar, yang ia kumpulkan bukan hanya harta, tapi juga beban. Saudaraku, kisah ini sering disampaikan sebagai pengingat tentang seseorang yang hidupnya dipenuhi dengan harta, tapi kosong dari kepedulian. Kita sebut saja namanya Rahman. Rahman adalah orang yang sukses. Usahanya berkembang pesat. Penghasilannya besar. Rumahnya mewah. Kendaraannya banyak. Dan hidupnya terlihat sempurna. Saudaraku, di mata manusia, Rahman adalah contoh keberhasilan. Orang-orang memujinya, mengaguminya, bahkan ingin menjadi seperti dia. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang perlahan mengeras di dalam hatinya. Saudaraku, Rahman sangat mencintai hartanya. Ia menghitung setiap pemasukan, menjaga setiap pengeluaran, dan merasa bahwa semua itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Ia bekerja keras, dan ia bangga akan itu. Namun, ketika tiba waktunya untuk memberi, ia mulai ragu. Ketika diminta bantuan, ia mulai menghindar. Ketika mendengar tentang zakat, ia menunda. Masih nanti, belum cukup, lagi butuh untuk usaha. Kalimat yang terus ia ulangi, hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Saudaraku, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena hatinya mulai terikat dengan dunia. Ia takut hartanya berkurang. Ia takut kehilangan. Ia takut memberi karena merasa itu akan mengurangi miliknya. Padahal, ia lupa bahwa yang ia miliki bukan sepenuhnya miliknya. Saudaraku, hari demi hari berlalu, Rahman semakin kaya. Hartanya bertambah, usahanya berkembang, dan hidupnya terlihat semakin sukses. Namun, semakin banyak yang ia kumpulkan, semakin sedikit yang ia keluarkan. Dan tanpa ia sadari, hatinya semakin keras. Saudaraku, suatu hari, Rahman melihat seseorang yang datang meminta bantuan. Orang itu sederhana, wajahnya lelah, dan ia hanya meminta sekadar untuk bertahan hidup. Rahman melihatnya, lalu berpaling. Banyak yang seperti ini. Kalau semua dibantu, habis hartaku. Ia menolak dengan alasan yang ia anggap masuk akal. Dan ia kembali ke kehidupannya yang nyaman. Saudaraku, disitulah hati itu semakin tertutup. Bukan karena tidak tahu, tapi karena terbiasa menolak. Saudaraku, waktu terus berjalan, Rahman semakin sibuk dengan dunianya. Ia terus mengejar, terus menambah, terus mengumpulkan. Seolah-olah hidupnya hanya tentang itu.
Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Hari yang tidak pernah ia rencanakan. Hari yang tidak pernah ia siapkan. Saudaraku, pagi itu, Rahman masih menjalani aktivitas seperti biasa. Ia masih berbicara tentang bisnis, tentang keuntungan, tentang rencana ke depan. Namun, tidak lama setelah itu, tubuhnya melemah. Dada terasa sesak, napasnya berat, dan pandangannya mulai kabur. Saudaraku, di saat itulah, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ketakutan, bukan karena kehilangan harta, tapi karena sesuatu yang akan datang setelah ini. Ia mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang. Dan di dalam detik-detik itu, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa semua yang ia kumpulkan tidak bisa menolongnya. Saudaraku, harta yang selama ini ia jaga tidak bisa menyelamatkannya. Uang yang ia banggakan tidak bisa memperpanjang waktunya. Semua tertinggal, dan yang ia bawa hanya amalnya. Saudaraku, di dalam hatinya, ia mulai berkata, "Ya Allah, kalau saja aku bisa kembali, aku akan memberi. Aku akan berubah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi." Saudaraku, tapi seperti yang kita tahu, kesempatan itu tidak pernah kembali. Waktu itu telah habis. Rahman, yang dulu dipuji, yang dulu dikagumi, yang dulu merasa aman dengan hartanya, kini telah pergi. Saudaraku, ia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan akhirnya dibawa ke tempat yang tidak bisa ia beli, tidak bisa ia hindari, dan tidak bisa ia tunda. Kubur. Saudaraku, tanah itu mulai menutup tubuhnya. Orang-orang mulai pergi, dan suara dunia perlahan hilang. Sunyi, gelap, dan sendiri. Saudaraku, yang akan terjadi setelah ini jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Karena disitulah harta yang ia kumpulkan akan berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Saudaraku, ketika semua orang telah pergi, ketika langkah kaki semakin menjauh, dan suara dunia tidak lagi terdengar, disitulah semuanya dimulai. Sunyi, gelap, sempit. Tidak ada lagi cahaya dunia. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi harta yang dulu begitu ia banggakan. Saudaraku, Rahman, yang dulu hidup dalam kenyamanan, yang dikelilingi kemewahan, kini berada di tempat yang tidak pernah ia siapkan. Kubur. Saudaraku, di dalam kegelapan itu, ia mulai merasakan sesuatu. Bukan dingin, bukan juga sepi, tapi tekanan. Kubur itu perlahan terasa menyempit, menekan tubuhnya, hingga ia tidak bisa bergerak. Dan di saat itulah, ketakutan itu datang. Ketakutan yang tidak bisa ia hindari. Saudaraku, ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa. Ia benar-benar sendirian. Saudaraku, lalu sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Apa yang dulu ia kumpulkan, apa yang dulu ia cintai, apa yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati, kini tidak lagi menjadi miliknya, tapi berubah menjadi sesuatu yang lain. Saudaraku, harta itu
yang dulu berbentuk emas, yang dulu ia simpan, yang dulu ia banggakan, berubah. Bukan lagi indah, bukan lagi berharga, tapi menjadi panas, membara, dan menyakitkan. Saudaraku, dalam keadaan itu, Rahman mulai merasakan apa yang tidak pernah ia bayangkan. Seolah-olah harta itu kini menjadi alat yang menyiksanya. Apa yang dulu ia tahan, apa yang dulu tidak ia keluarkan, apa yang dulu ia anggap sebagai miliknya, kini menjadi sebab penderitaannya. Saudaraku, ia tidak bisa lari, ia tidak bisa bersembunyi, ia tidak bisa menghindar, karena di tempat itu tidak ada lagi pilihan, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Saudaraku, di dalam kegelapan itu, Rahman menyesal. Penyesalan yang sangat dalam. Penyesalan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia teringat setiap kesempatan yang dulu ia abaikan. Setiap orang yang pernah ia tolak. Setiap waktu yang ia gunakan hanya untuk dunia. Saudaraku, ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku salah. Aku terlalu mencintai dunia. Aku lupa bahwa semua ini hanya sementara. Ya Allah, kembalikan aku. Biarkan aku memberi. Biarkan aku memperbaiki." Saudaraku, tapi seperti yang kita tahu, tidak ada jawaban. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada jalan kembali. Yang ada hanya penyesalan. Saudaraku, itulah kenyataan yang sering kita lupakan. Bahwa harta yang kita kumpulkan hari ini bisa menjadi penolong kita, atau justru menjadi sebab kesengsaraan kita. Saudaraku, bukan hartanya yang salah. Bukan kekayaannya yang buruk, tapi bagaimana kita memperlakukannya. Apakah kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, atau justru menjauh? Saudaraku, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini tidak selamanya, bahwa apa yang kita pegang hari ini akan kita tinggalkan. Dan yang akan bersama kita hanyalah amal kita. Saudaraku, mungkin hari ini kita masih punya waktu, masih bisa memperbaiki, masih bisa memberi, masih bisa berubah. Tapi ingat, waktu itu tidak selamanya ada. Saudaraku, jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai kita berada di tempat itu. Jangan tunggu sampai penyesalan itu datang tanpa bisa kita perbaiki. Saudaraku, cobalah hari ini. Lihat apa yang kita miliki. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Sudahkah kita keluarkan haknya? Sudahkah kita berbagi? Sudahkah kita gunakan untuk kebaikan? Saudaraku, jika belum, maka inilah saatnya. Sebelum semuanya berubah. Sebelum semuanya berakhir. Saudaraku, semoga kita termasuk orang-orang yang menggunakan harta untuk kebaikan, yang tidak terikat dengan dunia, dan tidak tertipu olehnya. Semoga Allah menjaga hati kita, melembutkan jiwa kita, dan menjadikan kita hamba yang bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.